Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, pengembang media video dan televisi untuk pembelajaran. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan terkait sejarah dari perkembangan media video dan televisi. Sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama, saya sebagai moderator Lili Rahmadani. Selanjutnya, Saya Nurul Paradisa sebagai pemateri. Saya Rozi Nulayanti sebagai pemateri. Saya Sandy Rahmadayani sebagai pemateri. Dan saya Umul Khair sebagai pemateri. Oke, next. Baiklah, hari ini kami akan menyampaikan materi, ada terdiri dari 3 materi. Yang materi pertama yaitu ada sejarah perkembangan produksi video dan televisi untuk pembelajaran, potensi dan situasi video dan film edukasi di masa kini, dan yang ketiga itu educational value dan production value dalam film. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sandy. Kepada Sandy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan produksi video dan TV untuk pembelajaran. Dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media pendidikan, khususnya media video, televisi, sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Hal ini disebabkan sifat pembelajaran yang kompleks. Terdapat berbagai tujuan belajar yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan penjelasan guru. Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya pemanfaatan media, seperti media, video, dan televisi. Dalam dunia pendidikan, televisi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam prosesnya. Media pembelajaran televisi merupakan upaya pembelajaran menggunakan televisi. Media televisi dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan juga gerak film. Perkembangan dunia informasi telah menghasilkan beberapa inovasi yang menakjubkan. Televisi dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan efisien. Keuntungan ini tersedia melalui berbagai tayangan yang disajikan. Pendidik hanya tinggal memilih tayangan atau saluran-saluran televisi yang memadai sebagai sarana edukasi. Di sini juga, televisi diletakkan pada kerangka positif sebagai media pertukaran informasi, pemikiran, dan karya sebagai media bahan kajian ilmiah, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pendidik dapat menggunakan televisi sebagai media yang menarik untuk pembelajaran. Sejarah media video ini sendiri diawali pada era film bisu 1903 sampai 1917. Film cerita sejarah sangat berkembang. Film hitam putih yang dan masih bisu, tetapi ini tidak membatasi mereka berkreasi dan menghentikan untuk menceritakan sejarah. Pada awal tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan dana dari UNESCO telah melakukan serangkaian penelitian yang dilakukan LHS Emerson dengan judul Education in Indonesia. Diagnosis of the present situation of identification of priorities development menghasilkan kesimpulan bahwa program televisi pendidikan merupakan bagian integral dari pengembangan materi dan kurikulum pendidikan, sehingga perlu diberikan prioritas dalam pengembangan pendidikan. Sebagai wujud tindakan lanjut rekomendasi seminar tersebut, maka mulai tahun 1972 sampai 1974,
BPP bersama UNESCO menyelenggarakan proyek perintis siaran pendidikan di daerah Jawa Tengah, DKI Yogyakarta. Evaluasi proyek dilakukan di IKIP Semarang pada tahun 1974 dan didapatkan hasil yang mengembirakan serta dipandang perlu untuk lebih dikembangkan sehingga BPP mengajukan usulan secara resmi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk unit TKPK Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menyetujui usulan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sandy. Materi selanjutnya yaitu akan saya bacakan sendiri, yaitu terkait potensi dan situasi video dan film edukasi di masa kini. Video dan film edukasi di masa kini, contohnya pada aplikasi YouTube. Di sana banyak sekali terdapat video dan film yang beredukasi dan bagus untuk pembelajaran. Dalam pengaplikasiannya, YouTube dapat menampilkan dirinya sebagai sumber belajar sesuai dengan keinginan user itu sendiri. Di dalam YouTube, terdapat search engine yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari data hanya dengan mengetik kata atau kalimat yang dimaksudkan. Video yang dikumpulkan untuk ditonton dari hasil download kemudian diolah atau disusun kembali agar menjadi sebuah video yang baru, itu didasarkan pada sistematika alur pembelajaran dan maksud yang ingin dicapai. Maka, YouTube sebagai sumber belajar telah berubah menjadi bahan ajar yang siap digunakan sebagai media pembelajaran dan menunjang proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rozi Mildayanti. Pada Rozi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dari video YouTube dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama ada potensial, di mana YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini, yang mampu memberikan added value terhadap education atau pendidikan. Selanjutnya ada praktis, di mana YouTube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk siswa dan guru. Selanjutnya ada informatif, yaitu YouTube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada interaktif, yaitu YouTube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya-jawab, bahkan mereview sebuah video pembelajaran. Selanjutnya ada shareable, yaitu YouTube memiliki fasilitas HTML embed kode video pembelajaran yang dapat di-share di jejaring sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan juga blog atau website. Yang terakhir ada ekonomis, di mana YouTube itu dapat digunakan secara gratis untuk semua kalangan. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rozi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hayi. Kepada Hayi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kekurangan video dari YouTube dalam pembelajaran. Yang pertama, koneksi jaringan karena belum terpasangnya WiFi di sekolah sehingga menyebabkan video di YouTube tidak dapat disaksikan secara streaming. Yang kedua, sikap instan. Proses pencarian data atau informasi di YouTube terkesan mudah sehingga jika tidak dikontrol atau dihimbau akan menimbulkan sikap instan baik bagi siswa maupun bagi guru. Yang ketiga, dalam segi waktu. Terkadang durasi waktu penayangan proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan proses pembelajaran seperti tergesa-gesa. Yang keempat, kualitas konten dan video. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh film edukasi. Di antaranya yang pertama, film The Great Debaters, Freedom Writers, Sang Pemimpi, Jembatan Pensil, Negeri Lima Menara, dan lain-lain sebagainya.
Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hayi. Materi terakhir akan disampaikan oleh teman kami Umul. Para disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu Educational Value and Production Value dalam film. Educational value ialah sebuah nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam film. Sedangkan production value ialah sebuah nilai produksi yang terdapat di dalam film. Di dalam dunia pendidikan, banyak sekali cara yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan itu sendiri. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan melihat karya sastra, seperti film. Film adalah salah satu karya sastra yang bisa digunakan untuk menyampaikan pendidikan. Contoh judulnya The Karate Kid adalah salah satu contoh film yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Di dalam film ini ada beberapa nilai-nilai pendidikan atau educational value yang bisa diambil untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Nilai pendidikan atau educational value yang terdapat dalam film ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana usaha guru ketika mengajar siswa. Juga mengajarkan bagaimana kita sebagaimana siswa mempertahankan dan mengembangkan pendidikan yang telah diajarkan oleh guru. Untuk production value atau nilai produksi dalam film berkaitan dengan kualitas atau kilat produksi. Untuk mendapatkan nilai produksi yang lebih tinggi, perlu menginvestasikan lebih banyak uang pada pengrajin untuk menyempurnakan citra. Namun, dengan anggaran yang lebih kecil, dapat mencapai nilai produksi yang baik dengan memahami kemana perginya uang dan merancang konten untuk memanfaatkan faktor-faktor ini. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jadi, itulah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator mewakili kelompok yang tampil mengakhiri diskusi kita pada hari ini, yaitu dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.